Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu ya. Tidak terasa hari ini ternyata adalah tanggal 21 Mei. Ayo, siapa yang ingat ada peristiwa apakah di tanggal 21 Mei ini? Anda yang masih ingat, masih kuat tertancap dalam memori, berarti Anda adalah pelaku utama. Pelaku utama apa? Ya, 21 Mei adalah tanggal di mana periode otoritarianisme Orde Baru selesai, di mana Presiden Soeharto waktu itu menyatakan mengundurkan diri setelah dia 32 tahun berkuasa, setelah dibarengi berbagai macam demonstrasi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Lampung, Makassar. Semua gerakan mahasiswa turun ke jalan meminta Pak Harto mundur. Kenapa diminta mundur? Yang pertama, karena sudah lama. Yang kedua, isu sentral yang diminta waktu itu adalah adanya penghapusan KKN. Karena praktek korupsi, kolusi, nepotisme, oligarki, monopoli sudah berlangsung dan terjadi ketika itu. Sehingga perpolitikan, perdagangan ya dikuasai hanya orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga potensi orang biasa menjadi politisi, menjadi pedagang itu kemungkinan sangat kecil sekali. Sehingga para mahasiswa sebagai penggerak reformasi ketika itu mengagendakan 3 isu strategis. Yang pertama, ubah atau hapuskan undang-undang parpol. Karena parpol waktu itu hanya ada 2, partai politik P3 dan PDI, satu lagi golongan karya. Jadi ketiga partai ini sesungguhnya satu, karena semuanya dikontrol, sehingga kemungkinan terjadinya multipartai seperti sekarang tidak pernah akan ada. Nah, itu isu sentralnya ya. Jadi kalian harus tahu mengapa sekarang menjadi multipartai, banyak partai. Karena sejarahnya gitu, dulu itu hanya boleh 2 partai dan 1 golongan karya, Golkar. Sehingga praktek kooptasi itu sangat luar biasa. Yang kedua, isu politik yang tidak kalah urgennya adalah penghapusan asas tunggal. Apa asas tunggal? Apapun organisasinya, apapun bentuk kegiatannya, semua harus menggunakan asas Pancasila. Tidak boleh menggunakan asas Islam, asas sosialis, atau asas yang lain-lain. Nggak boleh. Pokoknya semua organisasi apapun, mau ormas, mau parpol, semuanya harus berasaskan Pancasila. Kalau ada yang menggunakan asas lain itu, maka tidak akan diizinkan berdiri. Yang ketiga adalah dui fungsi ABRI.
Nah, ABRI waktu itu masih ada tentara dan polisi menyatu, diberikan kebebasan untuk menjadi camat sekalipun meskipun masih aktif. Jadi ini yang dituntut oleh para mahasiswa terkait dengan peristiwa reformasi 98. Jadi kalau kita hitung 98 sampai sekarang berarti sudah 27 tahun. Nah, sebelum peristiwa Soeharto jatuh tanggal 21 Mei, diiringi berbagai macam gejolak, tidak hanya demonstrasi tapi juga huru-hara. Di Jakarta terdapat puluhan mahasiswa meninggal, tertembak atau ditembak, ada Elang Mulyana dan lain-lain. Sebelumnya di Solo ada Moses yang meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Sebelumnya di daerah-daerah di Bogor misalnya ada seorang polisi yang meninggal ketika mengamankan demonstrasi mahasiswa, yang meninggalnya karena kecelakaan, karena serangan jantung menurut penelitian Komnas HAM, dan juga dibuktikan dengan visum et repertum dari pihak yang berwenang, itu karena meninggal sakit jantung, dan diisukan atau dituduhkan bahwa dia meninggal karena dikeroyok oleh para mahasiswa atau yang demonstrasi. Jadi sahabat semua, kita harus ingat bahwa reformasi semangatnya adalah ingin adanya perubahan. Perubahan sistem politik, perubahan sistem pemerintahan, juga perubahan dalam hal keadilan dan kemakmuran. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah perubahan itu kita rasakan? Atau malah justru sebaliknya? Mari kita bersama-sama renungkan, mari kita sama-sama pelajari. Dari sisi korupsi hari ini mungkin malah lebih parah ya, atau setidaknya sama saja. Kenapa saya sebut lebih parah? Setidaknya hari ini kita tiap hari bisa mendengar kasus korupsi terjadi di negeri ini. Kalau dulu mungkin tidak terdengar karena media sosial, media informasi dikooptasi oleh birokrasi, sehingga akses informasi peristiwa apapun di belahan Indonesia nyaris kita tidak terdengar. Kenapa? Karena berita nasional semua di-screening oleh pemerintah. Sebelum terbit semua harus melewati screening yang disebut dengan ada badan khususnya itu. Berbeda dengan sekarang, korupsi sedikit saja orang bisa tahu. Nah, mau sedikit mau banyak, korupsi sesungguhnya adalah penyakit yang harus kita berantas. Kita berharap Presiden Prabowo ini betul-betul menyemangati semangat reformasi, di mana korupsi harus kita lawan bersama-sama. Karena penyebab ketidakadilan, penyebab tidak meratanya kemakmuran adalah korupsi. Nah, para koruptor hari ini sampai 27 tahun reformasi, para koruptor ini masih melenggang. Ratusan triliun, ratusan miliar dia maling dari negara ini, tapi hukumannya tidak setimpal. Maka di momentum reformasi, di momentum peringatan reformasi yang ke-27 tahun ini, kita boleh menuntut, kita boleh meminta kepada pemerintah, para koruptor itu harus dimiskinkan. Para koruptor itu harus dihukum yang berat. Kenapa? Karena dia telah menyengsarakan jutaan rakyat yang memiliki hak. Para pejabat
harus mereformasi diri dalam hal etos. Gaji mereka besar, tapi apa yang sudah mereka lakukan buat rakyat nyaris tidak terdengar. Di momentum ini mari kita tuntut reformasi pendidikan. Pendidikan sudah 20% anggarannya, tapi apakah itu sudah menyangkut substansi dari pendidikan itu sendiri? Kemarin tanggal 21 Mei adalah hari kebangkitan yang nyaris kita semua lupa bahwa tanggal 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional. Mungkin hanya 1-2 pemerintah daerah yang masih melaksanakan upacara sebagai momentum memperingatinya. Yang lain mungkin sudah lupa. Nah, kita diingatkan lagi oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dia menggebu-gebu membangkitkan semangat patriotisme kita sebagai anak bangsa. Anak-anak yang kemarin dikandangkan, dibarakkan karena kenakalannya, disuruh menjadi petugas upacara. Ternyata mereka bisa. Jadi tidak harus ada paskibraka yang digodok berbulan-bulan misalnya. Ternyata anak-anak yang model ini kalau kita rawat ternyata keren. Jadi momentum reformasi yang 27 tahun, mari kita jadikan tonggak kembali. Untuk apa? Untuk menyemangati perubahan bangsa ini menuju lebih baik. Pengorbanan teman-teman mahasiswa rakyat yang lain ketika Mei harus kita bayar dengan pengabdian. Harus kita bayar dengan hasil pembangunan. Harus kita bayar dengan korupsi yang kita hilangkan. Bisa nggak? Bisa. Asal kita semua menyadari bahwa kita hidup hanya sementara. Ambillah harta, carilah harta secukupnya. Kalau ternyata Anda punya harta banyak, berikan kembali kepada orang yang membutuhkan. Itu akan lebih bermakna, bermanfaat buat Anda nanti di akhiratnya. Yang terakhir, mari kita tundukkan kepala. Kita baca doa-doa sesuai dengan agama kita kepada para pendahulu kita, para mahasiswa yang meninggal, rakyat yang menjadi korban ketika peristiwa Mei 98. Mudah-mudahan segala dosanya diberikan ampunan dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Reformasi belum berhasil menjalankan misi mahasiswa 98. Saatnya kini kita teruskan kembali sebagai cita-cita kita berbangsa, bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.